Dari saya ngerawat dia dari bayi, yang jelas saya banyak pengorbanan lah yang saya rasakan. Walaupun saya digaji, tapi yang jelas batin saya dengan si harimau itu tidak bisa saya pungkiri kan. Karena harimau yang tadi dieksekusi ini betul-betul dia harimau yang punya keistimewaan menurut saya. Karena harimau yang Eka ini, dia ini satu-satunya harimau saya yang lahir tunggal. Jadi harimau itu tidak pernah lahir tunggal, nah, itu harus seperti itu. Karena dia lahir tunggal selamat, itulah yang bikin saya sangat renyuh lah, sedih ya, karena saya betul-betul sayang dengan dia. Nah, kalau untuk yang lainnya, ya jelas harimau ini harapan saya ke depan dia bibit unggul, bibit yang bagus lah. Nah, jadi ya sangat sayang kalau sampai dia harus musnah seperti kejadian seperti itu, ya saya betul-betul sedih. Apalagi ya kita nggak usah mikir pengorbanan saya siang malam ngerawat dia dari nyusuin dia itu nggak minum susu mamanya, susu botol. Nah, Bang pikir sendiri siang malam saya tetap harus standby sama dia. Kalau sampai kejadian seperti itu siapa sih yang nggak sedih? Nah, walaupun dia binatang kan, tapi perjuangan saya untuk ngerawat dia itu sampai selamat itu ya memang pengorbanan yang besar. Kalau dihitung gaji saya rasa nggak sesuai ya, kayak gitu. Betul-betul saya sangat sayang lah dengan dia. Tapi sempat nangis Pak? Ya saya nangis, saya udah betul-betul terpukul seperti tadi itu. Menurut perhitungan saya dia tuh tadi nggak bakalan seperti itu. Nah, tapi ternyatanya itu ibaratnya udah protap terakhir lah menurut mereka petugas itu, istilahnya udah nggak ada jalan keluar lain. Karena harimau itu udah saya bilang dengan Pak Kapolres, harimau itu posisi dia sekarang si Eka ini dia udah dead mood, udah galau. Dia udah nggak bisa kita kendalikan lagi untuk supaya dia normal karena dari gerakan ekornya saya udah lihat dia udah gini-gini, itu harimau itu udah dead mood, udah tidak bisa lagi kita dekati. Nah kayak gitu Bang. Sejak kapan Bapak merawat? Saya melihara harimau dari 2007. 2007. Ada berapa ekor? 9 ekor. Itu jenis harimau apa Pak? Benggala, harimau putih, harimau emas. Jadi ada 3 varian jenis harimau. Dari mana itu harimau? Maksudnya asal. Itu kalau dari keturunannya itu harimau dari luar Indonesia semua, India, Pakistan, nah gitu. Pokoknya daerah Kashmir itu harimau putih kan hidupnya di daerah India. Waktu tahun berapa Pak kerja? 2007. 2007 ada berapa harimau? 3. Pertama datang 2 ekor harimau jantan, harimau putih 2 ekor, harimau betinanya harimau emas 1 ekor. Usianya Pak? Waktu datangnya? Usia yang Eka itu hampir jalan 2 tahun lah. Perhitungan saya 2 tahun. Cuma saya lupa tadi tanggalnya, ada saya catat, cuma enggak saya simpan di HP. Tanggal lahirnya kapan Eka? Itu sebentar Bang ya, saya lihat dulu. Yang nemuin si Eka ini, ya kami memang saya juga yang lihat pertama sekali. Di mana posisinya? Posisinya pertama tadi itu dia turun dari arah jungle track itu. Dari jungle track yang ada monyet-monyet itu, saya dari situ. Dia mau nyerang apa? Dia tidak mau nyerang, kan saya panggil, dia tuh mendekati daerah kawasan yang tempat dia keluar itu. Karena di situ kan di dalam itu kan pintu kanannya sudah saya buka, tinggal nunggu dia mau masuk apa enggak gitu kan. Ternyata dia tuh nungguin aja, nongkrong di atas batu sambil ngamati kiri kanan. Dia sebenarnya udah curiga nggak bakalan mau masuk lagi ke dalam. Akhirnya saya lihat harimau itu malah naik ke atas ke jungle track itu, itulah terakhir dia dieksekusi. Waktu eksekusi Pak lihat? Ya di depan mata saya Bang, makanya saya betul-betul sangat sedih saya, karena dia waktu ditembak itu dia langsung terpelanting. Saya kan bukan ya mau bagaimana saya. Itu jelas saya betul-betul dipukul saya. Harimau itu aja saya pukul sekali pun nggak pernah. Pakai kayu apa ini pakai senjata kan, ya otomatis saya nggak bisa bayangin sedihnya seperti apa. Hari ini masih sedih ya? Sekarang pun saya masih membayangkan kejadian tadi itu, masih saya bayangkan. Apa yang paling Bapak ingat tenang dari si Eka harimau ini? Harimau ini tipe harimau yang penurut Bang, menurut saya. Dia tidak seperti yang Tora ini. Dia tidak seberingas Tora. Kalau Eka ini jenis harimau apa? Benggala. Ini size-nya bisa sampai, kalau betina ini kalau normalnya seperti tadi itu dia bisa sampai 200 lebih kilo Bang betinanya. Kalau yang tadi Eka berapa? Itu
itu mungkin sekitar 100 sampai 110 kilo ada. Umurnya? Ya hampir 2 tahun itu. Tadi waktu dengar suara bapak seperti apa? Ada reaksi nggak? Tetap ada. Dia pertama waktu saya panggil dia langsung berdiri gini, mukanya langsung lihat ke arah mana suaranya. Waktu dia mau dieksekusi itu saya panggil dia masih nongolin kepalanya. Waktu dia nongolin itulah dia dieksekusi. Bapak panggil apa namanya? Namanya Eka. Panggil seperti apa? Eka gitu. Dia udah tahu karena suara saya kan beda dengan suara bapak atau suara yang lain ya. Coba Pak bilang, panggil. Eka, gitu. Lagi. Eka. Seperti itu Pak? Ya seperti itu. Kronologis kejadian korban itu waktu itu saya tidak ada di situ karena saya off. Saya udah bikin ini, saya terus terang ya kalau untuk yang ini saya kan udah bikin berita acara di Kapolres kemarin malam. Jadi saya udah jelaskan di situ. Jadi saya takutnya nanti saya tuh malu, nah ini kan kondisi saya lagi ndak fit, jadi takutnya nanti yang saya anukan itu malah nanti jadi gimana ya, jadi beda-beda. Yang jelas waktu kejadian penyerangan teman saya ini oleh harimau itu saya ndak ada di situ, jadi saya nggak tahu persis jam berapa, kejadian berapa, cuma saya dengar dari teman-teman antara sekitar jam 2 sampai jam 3. Kok begitu. Dua posisi harimau ini kok bisa sampai lepas? Kendalanya ada apa di dalam kandang? Apakah sudah dikeluarkan? Maksudnya? Enggak, harimau sudah dikeluarkan di kandang atau gimana? Ini gini, jadi kronologis kejadiannya pengeluaran harimau, pagi kan hujan tuh, hujan deras. Jadi harimau itu tidak saya keluarkan sampai saya pulang sembahyang sholat Jumat. Jadi posisi harimau saya keluarkan setelah istirahat siang antara jam 1 sampai jam 1 mungkin tinggal 1 lewat sedikit. Setelah itu saya menuju ke bawah sini ke Bajau karena waktu saya pulang ke sana tuh saya pinjam motor teman karena hujan tadi itu kan saya tidak langsung turun ke sana, pinjam motor teman mau mengembalikannya karena saya janji 12:30 motor tuh harus kembalikan, ternyata saya lewat sampai jam 1. Lalu itu motor saya pakai ke gudang ngambil material untuk bersihkan kandang untuk hari ini. Karena hari besok di rumah abang ipar saya itu ada nikahan anaknya, makanya hari ini mau saya selesaikan pekerjaan, tapi nggak sampai barang itu ke situ. Begitu saya kembali ke ngobrol di teman saya di mes itu, ada yang telepon ke WA bilang harimaunya lepas, kandangnya jebol. Ya, jadi seperti itulah. Jadi saya tidak berada di lokasi waktu harimau itu keluar, saya tidak ada di lokasi. Pak, siapa nama yang Harinya Peri. Ya, tugasnya apa Peri? Peri itu kesehariannya dia kiper kuda. Bukan pawang harimau ya? Kalau kiper harimau ya saya. Jadi nggak ada kiper gimana ya, kiper karena memang selama ini kiper cuma saya. Selain bapak nggak ada lagi? Nggak ada. Tapi bisa yang lain bantu bisa. Yang lain bantu bisa. Jadi menghandle seandainya saya tidak masuk atau berhalangan tuh bisa. Seperti itu. Makanan yang bapak kasih apa biasanya? Itu ayam posisinya mati. ayam apa itu Pak? Ayam pedaging bisa, ayam petelur bisa. Dengan posisi ayam itu sudah terkupas kulitnya dan jeroannya udah dibuang. Dan kapan aja ngasih makan? Ayam makan, harimau makan kalau yang untuk yang di dalam kandang yang nggak keluar itu jam 4. Rata-rata jam 4 lah, bisa lewat dikit bisa kan, nggak mesti cepat. Tapi kalau yang di luar itu 4:30. Karena Sinkaju tutup jam 5. Nah, kan saya harus kemas-kemas lagi. Setelah kemas-kemas jam 5 kan saya harus menuju ke sini absen. Nah, gitu. Jadi kan kami absennya jam 6, karyawan jam 6. Pak, dapat informasi bahwa di... Ya saya dengarnya teman tuh bilangnya kandang longsor sih enggak, kandangnya tuh roboh. seperti itu ya Pak? Dindingnya tuh roboh katanya. Dindingnya roboh. Robohnya Itu kalau saya lihat sih mungkin ya karena rembesan air ya. Cuma saya nggak ahli bangunan Bang. Jadi itu yang bisa memprediksi itu kayaknya tukang-tukang lah. Kalau saya lihat karena di atasnya itu kan batakonya kan nggak ada atap. Ya otomatis bisa dimasukin air lama-lama kan jadi air istilahnya nampung di dalam batako itu kan ya bisa jadi beban ya. Mungkin seperti itu. Tapi yang jelas jebolan ini bukan dirusak oleh si harimau, enggak. Harimau bukan tipe binatang yang suka merusak kandang. Nah, jadi yang binatang yang suka merusak kandang perlu dicatat itu beruang madu, suka nebu apa tuh dinding itu beruang. Kalau harimau enggak pernah seperti itu. Pak, kalau boleh tahu nama Bapak?
boleh ada keraguan lagi di masyarakat, dan mari kita sama-sama keluar dari era pandemi ini, ya.